السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Suratul Qamar. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu Suratul Rahman. Suratul Rahman ini adalah termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan Suratul Rahman juga termasuk di dalam kategori surah Al-Mufassal yang mana kita lihat ayat-ayat yang ada di dalamnya itu sangat pendek, sebagaimana kebanyakan daripada ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran yang terdapat di penghujung daripada Al-Quran. Dan sebagaimana nama daripada surah ini, Suratul Rahman, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada segenap hamba-hambanya. Dan Ar-Rahman sendiri, sebagaimana yang insyaallah kita sudah sering dengarkan, itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh makhluk tanpa terkecuali itu mendapatkan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu menjangkau segala sesuatu. Orang beriman, orang kafir, manusia, hewan, semua makhluk mendapatkan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan rahmat Allah yang bersifat khusus, yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang beriman. Jamaah rahimakumullah, di dalam penjelasan ayat yang pertama, namanya adalah Ar-Rahman, dan ayat pertama itu adalah Ar-Rahman. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang menunjukkan besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di setiap kali kita melaksanakan salat, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, karena sangat banyak rahmat Allah yang kita dapatkan, yang Allah anugerahkan kepada kita segenap manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat yang paling besar, ya, yang Allah berikan kepada manusia, yaitu allamal Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya, para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya, itu kepada para tabi'in. Demikian seterusnya, ilmu tentang Al-Quran ini tersampaikan secara bersanad hingga sampai pada generasi kita, hingga sampai pada generasi di mana ilmu itu dituliskan, ya, sehingga kemurnian daripada agama ini tetap bisa diakses oleh kaum muslimin meskipun jarak antara zaman ini dengan zaman pertama kali diturunkannya Al-Quran itu sudah sangat jauh, sudah ribuan tahun, ya, tetapi dengan kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada umat ini, ya, melalui sanad, maka kita tetap masih bisa memahami Al-Quran sebagaimana yang dahulu diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Dan di sini disebutkan pertama kali rahmat Allah kepada manusia, yaitu allamal Quran. Sudah disebutkan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang memiliki rahmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu allamal Quran. Syekh Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan allamal Quran ay allama ibadahu alfadhahu wa ma'anihi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lafaz-lafaz daripada Al-Quran, ya, bagaimana cara kita membacanya, dan itu tersampaikan melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah mengajarkan makna-makna daripada ayat Al-Quran, ya, dan seperti itulah proses sampainya ilmu kepada kita. Allah menyampaikannya kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang telah tersampaikan di surah Al-Qamar, dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat tersebut di suratul Qamar, ya, selain Allah mengajarkannya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan. Wa yassaraha ala ibadihi, ya, Allah memberikan kemudahan kepada seluruh manusia untuk bisa mempelajari Al-Quran, ya, meskipun secara bahasa itu adalah berbahasa Arab, tapi Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari oleh seluruh manusia dari suku manapun, dengan bahasa apapun dia berbicara. Ketika mempelajari Al-Quran dan mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan kepadanya, karena Allah telah menjanjikan hal tersebut. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diambil pelajaran darinya, maka apakah ada yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ya, para ulama salaf ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi, ya, adakah di antara manusia yang ingin mempelajarinya lalu kemudian Allah membantu dan menolongnya di dalam mempelajari ayat Al-Quran. Ya, jadi ketika kita mempelajari ayat Al-Quran, baik itu dalam hal membacanya kemudian mempelajari maknanya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa
tidak ada alasan untuk tidak memulai mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Ketika bacaan kita belum lancar, ketika kita belum bisa membaca Al-Quran, maka tidak ada kata untuk kemudian terlambat ya, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula dalam hal maknanya ya, kita juga diperintahkan untuk mempelajari maknanya agar kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Wa hadza a'zamu minnatin wa rahmatin rahima bihal ibad. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan ini merupakan kenikmatan yang terbesar, rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat petunjuk untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali telah dijelaskan baik melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula halnya tidak ada jalan keburukan kecuali juga telah dijelaskan melalui ayat Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi inilah kemudian Syekh Sa'di mengatakan inilah nikmat yang terbesar, karena tanpa Al-Quran ya kita tidak akan mengetahui jalan yang mengantarkan ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Kemudian ayat yang berikutnya khalaqal insan ya, Allah menciptakan manusia ya, jadi diawali dengan alam Al-Quran, baru kemudian khalaqal insan. Ini mengisyaratkan bahwa nikmat ya, nikmat Al-Quran itu jauh lebih besar daripada nikmat diciptakannya manusia ya, karena manusia ketika diciptakan tanpa diberikan nikmat Al-Quran, maka seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran ya, manusia akan sama dengan bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan manusia yang jauh dari Al-Quran, maka dikatakan mereka seperti hewan ternak ya, maka Al-Quran dan tentu masuk di dalamnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditempatkan pada suatu kenikmatan yang sangat besar. Khalaqal insan ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dalam surat ini disebutkan fi ahsani taqwim ya, dengan sebaik-baik bentuk ya, jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, maka secara fisik manusialah yang diciptakan dengan bentuk yang paling terbaik ya, di mana manusia berdiri dengan ya, tegak ya, dibandingkan dengan hewan dan ya, hewan ternak ya, tidak ada yang seperti manusia ya. Kamilul a'dha mustawfal ajza ya, lengkap anggota tubuhnya lengkap ya. Mustawfal ajza muhkamul bina ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dengan sangat sempurna ya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk merenungkan ya, merenungkan diri kita, karena di dalam penciptaan diri kita terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga menunjukkan besarnya kenikmatan Allah kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian di sana terdapat tanda kekuasaan Allah dan kenikmatan yang sangat besar, tidakkah kalian memperhatikannya ya, kita renungkan bagaimana mata kita, hidung kita dan semua instrumen yang menempel di tubuh kita itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allamahul bayan ya, allamahul bayan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-bayan ya. Al-bayan ada beberapa penjelasan dari para ahli tafsir ya. Al-bayan ada yang mengatakan penjelasan
yang berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah disebutkan, Allamal Quran, jadi masih dikaitkan dengan Allamahul Bayan, itu masih dikaitkan dengan Al-Quran, yaitu Allah mengajarkan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, ya, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas Nabi disebutkan dalam Al-Quran itu adalah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada segenap manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi yang paling utama itu adalah menjelaskan kepada kita apa yang belum jelas dari ayat-ayat Al-Quran, ya, karenanya ketika seorang muslim ingin mengetahui dan mempelajari ayat Al-Quran, maka rujukan paling utama itu adalah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian penjelasan dari para sahabat-sahabatnya yang mereka itu adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu penjelasan dari para tabi'in yang mereka itu adalah muridnya para sahabat, yang semua ilmu yang mereka dapatkan atau kebanyakan ilmu yang mereka dapatkan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamahul Bayan itu tafsiran yang pertama, ya, Allah berikan kepada manusia penjelasan-penjelasan tentang ayat Al-Quran sehingga ayat Al-Quran ini bisa dimengerti dan dipahami maknanya. Kemudian tafsiran yang lain, dan ini dua tafsiran yang tidak saling bertentangan, sehingga kedua tafsiran itu bisa kita gunakan untuk memaknai daripada ayat ini. Yang kedua adalah at-tabyin amma fi dhamirihi, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kemampuan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ketika kita ingin sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu, maka kita mampu untuk menjelaskan, ya, ada di dalam dalam diri kita misalnya suatu keinginan, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, maka kita bisa menjelaskannya. Nah, itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada manusia. At-tabyin amma fi dhamirihi wa hadha syamilun lit-ta'lim an-nutqi wa at-ta'lim al-khatti, ya, dan ini mencakup, ya, kemampuan untuk menjelaskan secara lisan dan kemampuan menjelaskan dengan tulisan. Itu semua adalah ilmu yang bagian dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, ya, jadi tidak semua, ya, ketika kita pertama kali dilahirkan, kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, ya, kita dikeluarkan dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Ya, karenanya Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi semenderita apapun manusia, pada hakikatnya dia mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Karena ayat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu tidak berlaku pada golongan tertentu saja, tapi berlaku pada seluruh manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bersyukur, untuk tidak mengucapkan alhamdulillah. Setelah salat semua berzikir, dan diantara zikir yang kita baca itu dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan itu adalah kenikmatan bisa menjelaskan, ya. Fa al-bayan alladhi mayyaza Allah bihil alami ala ghairihi min ajalli ni'amihi wa akbariha alaihi, ya, jadi kemampuan menjelaskan itu diantara kenikmatan yang Allah membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Ya, hewan tidak bisa, ya, tidak bisa menjelaskan. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia sehingga bisa menjelaskan. Meskipun manusia bertahap,
ya, manusia bertingkat-tingkat dalam hal kemampuan di dalam menjelaskan sesuatu. Kemudian kenikmatan yang berikutnya yang Allah sebutkan yaitu asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, bihusban, ya, teratur, ya, dia keduanya bergerak secara teratur dengan perhitungan yang sangat detail, ya, perhitungan yang sangat jeli, ya. Dan di dalam ayat Al-Quran disebutkan kullun fi falakin yasbahun, matahari, ya, bulan dan semua benda-benda di langit yang bergerak itu masing-masing memiliki tempat tersendiri sehingga tidak bertabrakan satu sama lain, ya, bergerak dan sudah ditentukan waktunya kapan ini terbit, kapan terbenam, di mana ia terbit dan di mana ia terbenam, ya. Dan dia terbit tidak di satu tempat, dia terbit dari timur tapi tidak di satu tempat, sebagaimana juga terbenam di barat tapi tidak di satu tempat, ya. Makanya disebutkan nanti di ayat berikutnya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, ya, pemilik dua barat dan dua timur dan dua barat, ya, karena tempat terbitnya matahari itu tidak selalu pada satu tempat yang sama. Wasyamsu wal qamaru bihusban, khalaqallahu asy-syamsa wal qamar wa sakharahuma yajriyani bihisabin. Allah Subhanahu wa taala menundukkan, ya, menundukkan matahari dan bulan. Allah menciptakannya dan menundukkan matahari dan bulan, yajriyan, keduanya berjalan dengan perhitungan yang sangat jeli, dengan perhitungan yang sangat sempurna, wa bi taqdirin muqaddar, ya, dan dengan takdir dan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, dan ini merupakan rahmat bagi manusia, ya. Dan kadar panasnya itu sudah Allah sesuaikan dengan kebutuhan manusia, ya, sehingga panas yang sampai ke bumi itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita semua menikmatinya, ya. Dan selain daripada itu, ya, pergerakan daripada matahari itu bisa juga kemudian dijadikan sebagai sarana di dalam mengetahui waktu, ya, waktu-waktu salat itu bisa kita ketahui melalui perhitungan matahari. Kemudian bulan itu dengan pergantian bulan, ya, kita bisa mengetahui bulan-bulan hijriyah. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain itu adalah an-najm, ya, an-najm bintang, ya. Di antara tafsirannya, dan ini makna yang paling nampak, an-najm bintang. Kemudian asy-syajar pepohonan, ya, ada juga yang menafsirkan an-najm di sini adalah tanaman-tanaman yang tidak punya batang, ya. Jadi wan najm wasyajar, tanaman yang punya batang dan tanaman yang tidak punya batang. Tapi makna yang nampak itu adalah bintang dan pepohonan. Wan najmu wasyajaru yasjudan, keduanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana kaifiat dan tata cara kedua makhluk tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti bahwa kita manusia diingatkan bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia jangan sampai kalah dengan makhluk-makhluk tersebut, ya, kita telah disyariatkan beraneka ragam ibadah sebagai wujud daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan, kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan daripada ayat ini, Syekh Sa'di mengatakan
nujumus sama wa asjarul ard. Tadi sudah kita sampaikan ya, bintang yang ada di langit dan pepohonan yang ada di bumi. Ta'rifu rabbaha wa tasjudulah. Dia mengetahui Rabbnya, Tuhannya, dan ia sujud kepadanya. Wa tuti'u wa takhda'u wa tanqad. Dia patuh, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakharaha lahu min masalihi ibadihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menundukkan keduanya, ya, menundukkan bintang, menundukkan pepohonan untuk kemaslahatan manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang sangat besar kepada manusia karena manusia adalah makhluk yang mukallaf, ya, makhluk yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan demi terwujudnya hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk manusia semua makhluk yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia agar bisa dijadikan sebagai sarana di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun anugerah yang kita dapatkan maka harus kita ingat bahwa sesungguhnya anugerah dan kenikmatan yang kita dapatkan tersebut tujuan utamanya agar kita jadikan sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangatlah bersyukur bagi kita semua kalau kemudian kita bisa salat berjamaah di masjid, bisa membaca Al-Qur'an, bisa melaksanakan salat-salat sunnah, berzikir, karena itu semua adalah tanda bahwa kita telah memanfaatkan dan menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana di dalam mewujudkan ketaatan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.